Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman. Eh, Perkenalkan, saya Devina Putri Ariana selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang keputusan penganggaran modal. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Siapa? Penanggaran modal. Penanggaran modal digunakan untuk menggambarkan bagaimana manajer merencanakan investasi yang signifikan dalam proyek yang memiliki implikasi jangka panjang seperti pembelian peralatan baru ataupun pengenalan produk baru. Next. Keputusan penganggaran modal umum terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, keputusan pengurangan biaya, keputusan perluasan, keputusan pemilihan peralatan, keputusan untuk menyewa atau membeli, keputusan penggantian peralatan. Penganggaran modal terbagi dalam 2 kategori, yaitu penyaringan dan preferensi. Oke, next. Periode pengambilan modal adalah jangka waktu yang dibutuhkan proyek untuk memulihkan biaya awal dari arus kas masuk bersih yang dihasilkannya. Periode ini kadang-kadang disebut sebagai waktu yang dibutuhkan investasi untuk membayar sendiri. Adapun rumusnya payback period sama dengan invest required dibagi annual net cash inflow. Metode net present value. Metode net present value membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. Selisih antara nilai sekarang dari arus kas ini yang disebut net present value yang menentukan apakah suatu proyek merupakan investasi yang dapat diterima atau tidak. Baik, Untuk materi perkenalkan selanjutnya, udah skill dunia dengan NIM 831 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode internal rate of return atau IRR. Jadi metode internal rate of return atau IRR adalah tingkat pengembalian investasi suatu proyek dalam masa manfaatnya. IRR dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dengan dari arus kas masuk dengan arus kas keluar proyek sehingga menghasilkan nilai sekarang bersih atau NPV 0. Contoh itu kasusnya Glendale School District yang mempertimbangkan untuk membeli mesin pemotong rumput traktor seharga $16.950 dengan umur 10 tahun tanpa nilai sisa. Mesin ini akan menghemat biaya tenaga kerja sebesar $3.000 per tahun. Dan dari kasus tersebut, rumus yang didapat yaitu faktor of internal sama dengan eh, investment required dibagi dengan annual net cash inflow, yang dimana investment requirednya itu $16.950 dibagi dengan annual net cash inflow yang dimana $3.000, dan hasilnya adalah $5.650. Nah, eh, faktor ini menunjukkan sebelumnya. Nah, faktor ini menunjukkan tingkat pengembalian sebesar 12%, di mana Glendale akan menerima atau menolak proyek ini dengan membandingkan IRR tersebut dengan tingkat pengembalian minimum yang diperlukan. Jika IRR sama dengan tingkat pengembalian minimum, proyek diterima, namun jika kurang, proyek ditolak. Next, next. Sebelumnya, sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu perbandingan metode net present value atau NPV dan IRR. Jadi baik metode NPV maupun IRR menggunakan biaya modal untuk menyeleksi proyek investasi. Dalam metode IRR, biaya modal menjadi batas minimum yang harus dicapai proyek untuk diterima. Dalam
metode NPV, biaya modal digunakan sebagai tingkat diskonto untuk menghitung NPV proyek. Jika NPV negatif, proyek ditolak. Dan metode NPV umumnya lebih realistis karena mengasumsikan bahwa arus kas proyek dapat diinvestasikan kembali pada tingkat diskonto yang sering kali lebih realistis dibandingkan dengan asumsi IRR. Nah, eh, materi selanjutnya itu memperluas metode nilai kini versi atau NPV. Jadi sebelumnya contoh-contoh kita hanya melibatkan evaluasi satu proyek investasi. Namun di sini metode biaya total digunakan untuk membandingkan dua proyek alternatif menggunakan pendekatan NPV. Contohnya bisa dilihat di layar, eh, itu kasus renovasi atau beli kapal baru, yang dimana perusahaan Harper Ferry mengoperasikan kapal feri yang baru direnovasi seharga $200.000 dengan biaya tambahan sebesar $80.000 pada tahun ketiga dan nilai sisa $60.000 di akhir 5 tahun. Alternatifnya, perusahaan bisa membeli kapal baru seharga $360.000 yang memiliki biaya operasional lebih rendah dan nilai sisa $60.000 di akhir 5 tahun, di mana Harper Ferry membutuhkan tingkat penyembelihan minimal 14%. Nah, eh, berdasarkan tabel yang dilihat di layar, hasilnya itu menggunakan metode biaya total yang dimana diperoleh NPV untuk setiap alternatif. Nah, berdasarkan perhitungan NPV, membeli kapal baru menghasilkan keuntungan bersih sebesar $252.630 dibandingkan dengan merombak kapal lama. Next. Nah, materi selanjutnya itu keputusan berdasarkan biaya terendah atau least cost decision. Eh, Keputusan biaya terendah tidak melibatkan pendapatan, hanya mempertimbangkan alternatif mana yang paling sedikit biayanya dalam perspektif NPV. Contohnya adalah seperti di layar itu adalah kasusnya Valtech Company yang mempertimbangkan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru untuk mengurangi biaya operasional. Jadi contohnya itu misalnya mesin lama membutuhkan perbaikan sebesar $40.000 dan biaya operasional tahunan sebesar $150.000 dalam 6 tahun. Mesin baru membutuhkan investasi awal sebesar $250.000 dengan biaya operasional tahunan yaitu $90.000 dan nilai sisa sebesar $50.000 di akhir 6 tahun. Dengan tingkat diskon 10%, NPV pembelian mesin baru lebih rendah atau lebih murah senilai dengan $109.500 dibandingkan dengan mempertahankan mesin lama, sehingga membeli mesin baru adalah alternatif yang lebih hemat biaya. Kita lihat pada tabel. Jadi maksudnya di sini jika uh, membeli membeli mesin baru itu akan mengurangi biaya atau lebih murah. Nah, selisih antara mesin baru dengan mempertahankan mesin lama itu $109.500. Next. Nah, materi selanjutnya adalah evaluasi proyek investasi dengan arus kas yang tidak pasti. Jadi, hingga saat ini, asumsi kita adalah semua arus kas masa depan dapat dipastikan. Namun, dalam kenyataannya, arus kas masa depan seringkali tidak pasti atau sulit diperkirakan. Ada berbagai teknik untuk mengatasi ketidakpastian ini. Meskipun beberapa di antaranya terlalu teknis dan melibatkan simulasi komputer atau matematika lanjutan, namun tidak dapat membantu manajer dalam menghadapi kasus arus kas yang tidak pasti dengan cara yang lebih sederhana. Contohnya adalah eh, misalnya mempertimbangkan investasi pada peralatan otomatis. Biaya awal dan manfaat berwujud seperti pengurangan biaya operasional cenderung lebih mudah diperkirakan, tetapi manfaat tidak terwujud seperti keandalan, kecepatan, dan kualitas lebih sulit untuk dihitung dalam arus kas. Jadi, manfaat ini tentu memengaruhi arus kas masa depan, terutama dalam peningkatan penjualan atau harga jual yang lebih tinggi, namun sulit untuk diperkirakan. Next. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Jika manfaat tidak berwujud kemungkinan signifikan, prosedur sederhana dapat diterapkan. Misalnya, eh,
Sebuah perusahaan dengan tingkat diskon 12% mempertimbangkan untuk membeli peralatan otomatis dengan masa manfaat 10 tahun. Analisis arus kas yang hanya memperhitungkan biaya dan manfaat berwujud menunjukkan NPV negatif sebesar, bisa dilihat pada layar itu, $226.000. Namun jika manfaat tidak berwujud cukup besar, hal ini bisa mengubah NPV menjadi positif. Untuk menghitung arus kas tambahan tahunan dari manfaat tidak berwujud yang dibutuhkan agar proyek menjadi menarik, kita dapat membaginya dengan faktor nilai sekarang atau anuitas selama 10 periode pada 12% dari tabel diskonto. Jadi bisa dilihat pada layar itu, negatif net present value-nya sama dengan $226.000 dan dibagi dengan present value factor senilai 5.650 dan hasilnya adalah $40.000. Jadi jika manfaat tidak berwujud bernilai setidaknya $40.000 per tahun, maka peralatan otomatis tersebut layak dibeli. Sekian materi dari saya berikan kepada materi selanjutnya. Nah, baik, sebelumnya saya mohon maaf kalau misal ribut karena saya lagi di luar. Selanjutnya di sini uh, bagaimana cara menentukan peringkat proyek investasi berdasarkan keputusan preferensi. Nah, dalam proses pengambilan keputusan investasi ini, seorang manajer itu harus melakukan dua jenis keputusan, di mana yang pertama itu ada keputusan penyaringan, kemudian yang kedua ada keputusan preferensi. Nah, keputusan penyaringan ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu investasi tersebut itu dapat diterima atau tidak. Nah, setelah proyek yang tidak memenuhi kriteria tersebut ditolak, maka keputusan preferensi ini pun diambil untuk memberi peringkat kepada proyek yang tersisa berdasarkan sejauh mana mereka memenuhi tujuan investasi perusahaan tersebut, di mana investasi yang paling diinginkan itu untuk dilaksanakan dengan mengingat dari sumber daya investasi yang terbatas. Nah, untuk menentukan peringkat dari proyek investasi berdasarkan keputusan preferensi ini, kita bisa menggunakan dua metode, di mana yang pertama ada metode tingkat pengembalian atau IRR, Internal Rate of Return, di mana metode ini banyak digunakan untuk menentukan peringkat proyek yang ingin diinvestasikan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, secara detailnya, mungkin di sini saya akan hanya membahas secara jabaran umumnya. Contohnya itu, ketika ada proyek dengan IRR yang tingkat pengembaliannya itu 18%, maka investasi tersebut dianggap lebih baik daripada proyek dengan tingkat pengembalian 15%. Nah, proyek dengan IRR yang lebih tinggi ini biasanya akan lebih diinginkan karena menunjukkan adanya potensi pengembalian yang lebih besar. Selanjutnya, selanjutnya kita bisa menggunakan metode nilai sekarang bersih, net present value atau NPV. Metode ini juga digunakan untuk menentukan peringkat proyek investasi. Nah, NPV ini dihitung dengan melihat selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar dari proyek. Nah, jika NPV-nya positif, maka proyek tersebut dianggap layak untuk diterima. Namun, NPV dari dua proyek ini tidak dapat dibandingkan secara langsung jika investasi awalnya itu berbeda. Nah, contohnya, ketika ada dua proyek yang memiliki NPV yang sama, tetapi satu proyeknya itu memerlukan investasi yang lebih kecil, maka biasanya pastinya proyek tersebut akan lebih diinginkan. Contohnya bisa kita lihat di bawah. Di sini terdapat perusahaan A dan perusahaan B. Nah, investment return-nya itu atau investasi yang dibutuhkan dari perusahaan A itu $10.000. Kemudian untuk perusahaan B itu ada $5.000. Kemudian nilai sekarang dari arus kas masuknya itu ada di perusahaan A ada $11.000, kemudian di perusahaan B $6.000. Sehingga net present value-nya itu sama-sama $1.000 karena 11.000 di perusahaan A $11.000 ini dikurangkan dengan $10.000 sehingga ada $1.000. Kemudian di perusahaan B juga begitu. Jadi kalau dilihat dari net present value-nya kan dia sama, walaupun walaupun investasi yang dibutuhkan itu di perusahaan B lebih kecil dengan hasil yang sama, tidak ada perbedaan dari perusahaan B, pastinya investor itu akan berpikir kita akan berinvestasi di perusahaan B. Tapi kalau semisal
pun seorang investor ini ragu untuk menginvestasikannya karena hasil dari net present value-nya itu sama-sama aja, ternyata tidak ada perbedaan. Bisa di next selanjutnya dulu. Uh, maka dalam hal ini kita bisa menggunakan indeks profitabilitas yang dihitung dengan membagi nilai sekarang dari arus kas masuknya dengan investasi yang dibutuhkannya, sehingga semakin tinggi indeks profitabilitasnya maka semakin diminati atau diinginkan proyek investasi tersebut. Nah, jadi contohnya itu kalau kita hitung dari indeks profitabilitas ini berdasarkan dari data sebelumnya, dia nilai arus kas dari nilai sekarang dari arus kas masuknya itu di atas, kemudian investasi yang dibutuhkannya itu di bawah. Jadi sistem pengurangannya atau pembagiannya pun berbeda. Jadi kalau di perusahaan A, nilai sekarang dari arus kas masuknya itu kan 11.000, kemudian perusahaan B itu 6.000, lalu investasi yang dibutuhkan dari perusahaan A itu 10.000, kemudian perusahaan B itu 5.000. Nah, sehingga indeks profitabilitasnya itu dihasilkan dari 11 di perusahaan itu 11.000 dibagi 10.000, dia menghasilkan 1,10 atau 1,1. Kemudian di perusahaan B itu 6.000 dibagi 5.000, jadi sehingga indeks profitabilitasnya itu ada 1,20 atau 1,2, sehingga jadi kita bisa lebih mengetahui nilai absolut dari net present value dari kedua perusahaan tersebut yang lebih pasti itu, dan jelas nampak perbedaan itu ada di perusahaan B. Jadi kita bisa memilih kita ingin menginvestasikan itu berarti kita menginvestasikan di perusahaan B. Jadi kedua metode ini, metode IRR maupun NPV ini memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Jadi metode IRR itu cocok digunakan untuk memberikan gambaran tentang potensi pengembalian relatif, sedangkan net present value atau NPV ini memberikan kita nilai absolut dari keuntungan yang dapat diharapkan dari suatu investasi yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, dalam situasi di mana kedua metode ini memberikan hasil yang berbeda, dan NPV ini biasanya lebih disarankan karena dianggap lebih dapat diandalkan lah, karena lebih dapat diketahui nilai angka absolutnya dibanding yang IRR. Next. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tingkat pengembalian sederhana untuk suatu investasi. Nah, tentu saja untuk menghitung dari tingkat pengembalian sederhana ini kita juga akan menggunakan metode tingkat pengembalian sederhana. Metode tingkat pengembalian sederhana atau simple rate of return ini merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penganggaran modal untuk mengevaluasi proyek investasi. Dengan menghitung presentasi pengembalian yang dihasilkan dari proyek investasi dengan membandingkan pendapatan operasional bersih tahunan yang dihasilkan dengan investasi awal yang diperlukan. Nah, contohnya itu perusahaan Brigam Teh Inc. ini adalah perusahaan teh rendah asam. Nah, perusahaan ini berencana membeli peralatan untuk lini pengolahan tambahan yang akan meningkatkan pendapatan sebesar $90.000 per tahun. Kemudian biaya operasional tunai tambahan itu akan menjadi $40.000 per tahun. Lalu peralatan tersebut akan menelan biaya sebesar $180.000 dan memiliki masa pakai 9 tahun tanpa nilai sisa. Next. Okay. Sebelum kita mencari tingkat pengembalian sederhananya itu kita harus menentukan dulu pendapatan operasional bersih tambahan tahunannya. Nah, dari data sebelumnya yang kita dapatkan itu pendapatan tambahan tahunannya itu ada $90.000, kemudian biaya operasional tahunan tambahan tahunannya itu ada $40.000, kemudian penyusutan tahunannya itu $180.000, di mana yang tadi dari data tersebut tidak didapatkan dikurang dengan dibagi dengan 9 ini tuh 9 tahun masa peralatan tersebut dipakai. Jadi biaya tambahan tahunannya itu di samping ada $60.000. Nah, $60.000 ini didapatkan dari $40.000 ini ditambah dengan $20.000. Kemudian hasil akhirnya itu pendapatan operasional bersih tambahan tahunan yang didapatkan itu dari $90.000 yang di atas dikurangi dengan $60.000, sehingga pendapatan operasional bersih tambahan tahunannya itu $30.000. Nah, ketika kita sudah mengetahui pendapatan operasional bersih tambahan tahunannya, selanjutnya kita akan melalui tahap akhir, yaitu mencari tingkat pengembalian sederhananya. Nah,
bisa kita lihat rumusnya ada annual incremental net operating income dibagi dengan initial investment. Nah, berarti di sini kita akan membagi pendapatan operasional bersih tambahan tahunannya dibagi dengan eh, investasi awalnya. Nah, pendapatan operasional bersih tambahan tahunannya kan itu ada tadi sudah didapatkan 30.000 dolar. Kemudian investasi awalnya itu 180.000 dolar karena 180.000 dolar ini yang dibutuhkan untuk menjalankan peralatan yang dipakai selama 9 tahun tersebut. Jadi kita butuh investasinya itu 180.000 dolar. Nah, jadi 30.000 dolar dibagi 180.000 dolar ini eh, di garis bawah itu di 180.000 itu dikasih tanda atau simbol persen ya. Jadi 30.000 dolar dibagi 180.000 dolar persen. Sehingga hasilnya akan mendapatkan 16,7%. Jadi metode tingkat pengembalian sederhana ini menjadi salah satu alat yang mudah dan cepat untuk digunakan agar mengevaluasi proyek investasi yang kita inginkan. Kemudian meskipun metode ini itu memiliki keterbatasan, yang mana metode ini lebih banyak menekankan pada laba bersih, akuntansi daripada arus kasnya, yang dapat menyebabkan fluktuasi dalam hasil jika proyek tidak memiliki pendapatan yang stabil. Juga metode ini itu mengabaikan konsep nilai mata uang dengan menganggap kalau $1 yang diterima di masa depan itu sama berharganya dengan nilai $1 saat ini. Tetapi dengan keterbatasan tersebut, metode ini tuh tetap masih banyak digunakan oleh beberapa perusahaan untuk membuat keputusan investasinya. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya bawakan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Selanjutnya adalah konsep nilai sekarang atau present value. $1 yang kita terima hari ini lebih berharga daripada $1 yang kita terima 1 tahun kemudian, karena kita bisa manfaatkan uang itu sekarang dan membuatnya tumbuh di bank. Dengan kata lain, uang yang kita miliki sekarang memiliki potensi untuk menghasilkan lebih banyak uang. Sedangkan uang yang kita terima di masa depan tidak bisa kita gunakan untuk mendapatkan bunga selama waktu itu. Itulah sebabnya uang yang kita terima hari ini dianggap lebih berharga. Matematika bunga itu rumusnya F1 sama dengan P1 ditambah R. Contohnya, jika bank membayar bunga 5%, maka simpanan $100 hari ini akan bernilai $1.105 1 tahun kemudian. Hal ini dapat dinyatakan sebagai F sama dengan saldo pada akhir satu periode, P sama dengan jumlah yang diinvestasikan sekarang, R sama dengan suku bunga per periode. Ketika bicara tentang nilai sekarang, kita mengacu pada jumlah uang yang kita miliki saat ini. Dalam contoh yang diberikan, kita memiliki $100 sekarang. Namun jika kita menunggu 1 tahun, kita bisa mendapatkan $105. Tapi ada konsep yang disebut suku bunga dalam contoh. Dalam contoh ini, suku bunga adalah 5%. Suku bunga ini menggambarkan berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan jika kita menyimpan uang kita di bank atau investasi lainnya selama 1 tahun. Jika kita memiliki $100 sekarang dan menyimpannya di tempat yang memberikan bunga 5%, setelah 1 tahun kita akan memiliki $105. Dengan kata lain, 100 yang kita miliki sekarang setara dengan $105 di masa depan ketika kita mempertimbangkan suku bunga 5%. Ini adalah cara untuk memahami bagaimana uang dapat tumbuh seiring waktu dan bagaimana kita bisa membandingkan nilai uang saat ini dengan nilai uang di masa depan. Selanjutnya itu bunga majemuk. Rumusnya itu Fn sama dengan P1 ditambah R pangkat N. Bagaimana jika $105 disimpan di bank untuk tahun kedua? Dalam hal ini, pada akhir tahun kedua, simpanan awal sebesar $100 akan tumbuh menjadi $110,25. Penjelasannya itu
Setoran awal $100, bunga untuk tahunan pertama. Setelah 1 tahun, bank memberikan 5% dari $100. $100 dikali 0,5 sama dengan $5. Jadi setelah tahun pertama total uang kita kembali menjadi $100 ditambah $5 sama dengan $105. Saldo akhir tahun pertama setelah 1 tahun kita memiliki $105 di bank. Bunga untuk tahun kedua, pada tahun kedua kita akan mendapatkan bunga lagi, tetapi kali ini bunga dihitung dari saldo akhir tahun pertama, yaitu $105 dikali 5% sama dengan $5,25. Saldo akhir tahun kedua. Jadi setelah tahun kedua kita menambahkan bunga tahun kedua ke saldo akhir tahun pertama, yaitu $105 ditambah $5,25 sama dengan $110,25. Setelah 2 tahun, uang kita yang awalnya $100 telah tumbuh menjadi $110,25. Ini terjadi karena kita mendapatkan bunga tidak hanya dari uang yang kita simpan atau setoran awal, tetapi juga dari bunga yang telah kita terima sebelumnya. Inilah yang disebut bunga majemuk, di mana kita mendapatkan bunga dari bunga itu sendiri. Ini membuat uang kita tumbuh lebih cepat seiring waktu. Bunga majemuk bersifat tahunan. Bunga dapat dimajemukkan secara semester, triwulan, bulanan, atau bahkan lebih sering. Semakin sering bunga majemuk dilakukan, semakin cepat saldo akan tumbuh. Persamaan yang diberikan digunakan untuk menghitung saldo akhir setelah menerapkan bunga majemuk selama beberapa periode. Dalam hal ini, saldo awalnya adalah $100, tingkat bunga per tahun adalah 5%, dan periode waktu yang digunakan adalah 2 tahun. Yang dimana F adalah saldo akhir setelah periode bunga, P saldo awal, R tingkat bunga per periode, dan N jumlah periode. Selanjutnya, nilai sekarang dan nilai masa depan atau present value dan future value. Future value adalah nilai masa depan. Jumlah uang yang kita harapkan akan kita miliki di masa depan setelah ada bunga atau keuntungan yang diterima selama beberapa periode waktu. Present value adalah jumlah uang yang perlu kita miliki sekarang untuk mencapai nilai tertentu di masa depan jika kita tahu tingkat bunga dan periode waktu yang akan diterima. Selanjutnya, saya serahkan ke materi. Baik, saya akan menjelaskan tentang menambahkan pajak penghasilan dalam analisis net present value. Dampak pajak penghasilan pada metode ini yaitu net present value membuat keputusan akan membuat keputusan penganggaran modal berubah. Jadi kenapa net present value pajak penghasilan pada net present value tersebut tidak dihitung pada awalnya? Jadi karena terdapat 2 alasan, yaitu pertama, banyak organisasi tidak membayar pajak seperti organisasi nirlaba, rumah sakit, dan yayasan amal. Dan yang kedua yaitu penganggaran modal itu rumit dan paling baik diserap dalam dosis kecil. Untuk menghitung jumlah beban pajak penghasilan yang terkait dengan proyek penganggaran modal, terdapat 2 langkah proses, yaitu yang pertama yaitu menghitung pendapatan bersih tambahan yang diperoleh selama setiap tahun proyek. Yang kedua yaitu mengalihkan pendapatan bersih tambahan setiap tahunnya dengan tarif pajak untuk menentukan beban pajak penghasilan. Selanjutnya itu adalah item-item yang harus diikutkan atau dimasukkan ke dalam perhitungan pendapatan bersih, dan item-item yang harus dikecualikan atau tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan pendapatan bersih tambahan. Untuk yang dapat dimasukkannya itu yang pertama adalah pendapatan tahunan, biaya operasional tahunan, biaya penyusutan tahunan, dan biaya 1 kali. Untuk item yang tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan pendapatan bersih tambahan yaitu investasi awal dalam peralatan, aset lainnya, atau biaya pemasangan. Yang kedua yaitu investasi dalam modal kerja. Yang ketiga adalah pelepasan modal kerja pada akhir proyek.
Dan yang terakhir yaitu hasil dari penjualan aset tetap ketika tidak ada keuntungan atau kerugian yang direalisasikan. Next. Baik, berikut adalah contoh dalam melakukan penambahan pajak penghasilan dalam analisis net present value. Holland Company memiliki hak mineral atas tanah yang memiliki endapan biji. Perusahaan tersebut tidak yakin apakah harus membeli peralatan dan membuka tambahan di properti tersebut. Setelah mempelajari dengan sesama, perusahaan tersebut akhirnya mengumpulkan data yang dapat dilihat di layar. Yang pertama yaitu investasi awal dalam peralatan. Itu sebesar $275.000. Yang kedua yaitu investasi dalam modal kerja, yaitu sebesar $50.000. Yang ketiga yaitu estimasi anual sales of ore, atau perkiraan penjualan tahunan biji, yaitu sebesar $250.000. Estimasi anual cash operating expense, yaitu atau perkiraan biaya operasional tahunan, sebesar $150.000. Dan biaya perbaikan jalan yang dibutuhkan setiap 3 tahunnya. Dapat dilihat daripada perhitungan di samping, yaitu pada tahun pertama, 2, 3, dan 4, dan 5, salesnya yaitu sebanyak $250.000 setiap tahunnya. Untuk cash operating expense atau beban operasional yaitu sebesar $150.000. Jadi salesnya nanti itu akan dikurangi dengan beban operasional. Selanjutnya itu ada perbaikan jalan yang dilakukan hanya pada tahun ketiga, yaitu sebesar $30.000. Adapun selanjutnya itu beban depresiasi, yaitu sebesar $55.000 setiap tahunnya. Jadi estimasi atau pendapatan bersih setiap tahunnya pada perusahaan Holland Company yaitu sebesar pada tahun pertama, 2, 4, dan 5 sebesar $45.000, dan tahun ketiga yaitu $15.000. Kemudian adapun pajak yang dibayar yaitu sebesar 30%, yaitu sebesar beban pendapatan pajak, yaitu sebesar pada tahun pertama, 2, 4, dan 5 $13.500, dan pada tahun ketiga yaitu $4.500. Selanjutnya itu adalah untuk mengkalkulasi pada net present value. Pada awalnya perusahaan membeli equipment sebesar $275.000 dan investasi pada modal kerja sebesar $50.000. Jadi pada akhirnya total cash flow-nya sebesar $325.000. Dengan adapun diskon faktor yang ditambahkan yaitu 1.000 atau dapat dibilang hanya 1 itu. Jadi present value pada sekarang ini yaitu sebesar $325.000. Untuk tahun pertamanya sama sales, cash operating expense, repairs, income tax expense sama pada yang telah saya jelaskan tadi di atas. Akan tetapi ada tambahan pada di bawah road repairs, yaitu release of working capital, yaitu sebesar $50.000 pada tahun akhir. Jadi untuk total cash flow-nya pada tahun pertama, 2, dan 4 sama, yaitu $86.500. Dan pada tahun ketiga yaitu $65.500, dan tahun kelima yaitu $136.500. Adapun diskon faktor diskonnya yaitu 12%, yaitu. Jadi total cash flow-nya nanti itu akan dikalikan dengan 12%, yaitu. Yang pertama itu present value pada tahun pertama sebesar $77.245. Yang tahun kedua $68.941. Tahun ketiga $46.636. Tahun keempat yaitu $55.014. Dan tahun terakhir yaitu $77.396. Jadi net present value pada Holland Company ini yaitu sebesar $231. Ya, mungkin sekian dari materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari materi yang kami paparkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.